Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kresna Ditya Kusuma akan mempresentasikan tentang UAS Manajemen Sistem Teknologi Informasi yang tema Computer Based Information System atau CBIS. Nah, konten presentasi kali ini ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Pendahuluan, pertama latar belakang. Di era digital ini, sistem informasi berbasis komputer atau CBIS telah menjadi tulang punggung operasional dan strategis bagi banyak organisasi. CBIS ini memungkinkan perusahaan untuk memproses data dengan cepat, menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, dan mendukung operasi sehari-hari dengan efisiensi yang tak tertandingi. Yang kedua adalah rumusan masalah. Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS memainkan peranan penting dalam mengubah cara organisasi beroperasi dan bersaing di pasar. Namun, implementasi dan pengelolaan CBIS menghadirkan berbagai tantangan dan pertanyaan yang perlu dijawab. Antara lain, yang pertama, bagaimana komponen-komponen CBIS itu hardware, software, database, network, dan prosedur berintegrasi untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasi dan pengelolaan CBIS, dan bagaimana solusi potensial untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang ketiga, bagaimana CBIS dapat membantu organisasi dalam mencapai keunggulan kompetitif dan apa implikasinya terhadap strategi bisnis dan operasional. Yang keempat adalah dalam konteks transformasi digital, bagaimana organisasi dapat memastikan bahwa CBIS tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Selanjutnya adalah kita memasuki konten pembahasan. Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya, tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer base. Dalam diagram ini kita bisa melihat cara kerja CBIS. Jadi kita menginput terus komputer yang memproses dan akan menghasilkan informasi laporan dan akan diteruskan kepada manajer pemrosesan. Di atasnya kita bisa lihat kita masalah, masukkan ke CBIS, lalu keluarlah solusi masalah tersebut dan proses pengambilan keputusan oleh manajer, lalu menjadi tujuan atau goal. Berikut adalah jenis-jenis CBIS. Yang pertama TPS atau Transaction Processing System. Ini berinput transaksi data. Prosesnya adalah penggolongan, penyortiran, penambahan, penghapusan, pembaharuan. Outputnya adalah laporan yang terinci proses transaksi data. Yang kedua adalah MIS atau Management Information System. Inputnya adalah proses transaksi data, manajemen perorganisasian data, model pemrograman. Prosesnya ini adalah laporan manajemen data, simple modeling, metode statistik, dan query response. Outputnya adalah summary dan exception report, keputusan rutin, penerapan pada permintaan manajemen. Yang ketiga adalah OAS atau Office Automation System. Inputnya ini adalah appointment, dokumen, address list. Prosesnya adalah jadwal, word processing, penyimpanan, dan pencarian data. Outputnya adalah jadwal, memorandum, bill mail, dan laporan administrasi. Yang keempat adalah DSS atau Decision Support System. Inputnya adalah proses transaksi data, manajemen perorganisasian, unique model.
Prosesnya adalah query response, manajemen science atau operation research, dan simulasi. Outputnya adalah special report, input ke keputusan yang sulit, masukkan ke permintaan manajemen. Yang kelima adalah EIS atau Executive Information System. Inputnya adalah proses transaksi data, laporan, dan analisis data. Pencarian informasi personalized analysis. Outputnya adalah analisa status, memproyeksikan kecenderungan, dan meninjau kembali informasi. Yang terakhir adalah IS atau Expert System. Inputnya adalah fakta dan aturan. Prosesnya adalah menyimpulkan respon, permintaan, atau kebutuhan. Outputnya sendiri adalah solusi untuk masalah yang biasanya membutuhkan kemampuan orang yang ahli. Selanjutnya adalah evolusi CBIS. Usaha penerapan komputer dalam berbagai bidang terus berkembang sesuai perkembangan telekomunikasi dan teknologi informasi. Tahapan perkembangan tersebut atau disebut dengan evolusi CBIS adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus awal pada data atau Electronic Data Processing atau EDP. Yang kedua adalah fokus baru pada informasi atau SIM. Yang ketiga adalah fokus revisi pada pendukung keputusan atau DSS. Yang keempat, fokus sekarang pada komunikasi atau AO. Yang kelima, fokus potensial pada konsultasi sistem pakar atau AI atau IS. Selanjutnya adalah upaya pencapaian CBIS. Jadi yang perlu kita rencanakan yang pertama adalah rantai komunikasi yang akan berjalannya. Ini berikut adalah contoh rantai komunikasi yang tradisional. Kita bisa dilihat dari user ini berinteraksinya kepada siapa saja ya. Kalau di sini database admin, sistem analis, dan network spesialis. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem analis ini akan berinteraksi dengan programmer. Lalu selanjutnya ke operator dan terakhir yaitu komputer. Dan outputnya sendiri balik lagi kepada user. Ya, contohnya berupa laporan ya atau report. Yang kedua adalah kita harus mengetahui pola perputaran dari SLC. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap rancangan, yang keempat tahap penerapan, yang kelima tahap penggunaan. Lalu selanjutnya di sini dijelaskan bahwa peranan manajer dan informasi spesialis selama SLC berlangsung. Di fase planning, manajer ini mendefine problem tugasnya. Lalu informasi spesialis ini memberikan support kepada manajer berupa insight gitu ya, apa yang diperlukan pada fase planning. Fase yang kedua adalah analisis design implementation. Fungsi manajer sendiri di sini sebagai controller. Dari manajer ini untuk analisis memberikan sistem study kepada informasi spesialis. Lalu informasi spesialis memberikan feedback desain sistem. Lalu selanjutnya manajer ini memberikan implement sistem kepada informasi spesialis. Yang terakhir adalah fase use. Sama fungsi manajer di sini juga sebagai kontrol. Nah, lalu information specialist ini make available kepada manajer. Kesimpulan, Computer Based Information System atau CBIS atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas, berguna bagi penerimanya, dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis komputer ini mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem pakar yaitu
suatu sistem berbasis komputer atau suatu program komputer yang dirancang yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah, di mana suatu sistem tersebut bisa menyamai atau meniru penalaran dan keahlian seorang pakar. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.